pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi ke video aku. Hari ini kita akan bahas tentang permasalahan lead code lagi ya. Dimana soalnya itu judulnya itu median of two sort array, dan ini kompleksitasnya itu level sih lebih tepatnya. Oke, langsung aja ya. Oke, given to sorted array, jadi dikasih array yang udah sorted nih, tapi itu ada dua, namanya 61 sama 62. Nah, size nya itu M sama N, ya kan? Nah, kita harus cari median dari dua array. Kan ini ada dua array, terus digabung jadi satu, terus dicari mediannya dan yang menjadi satu tadi, tapi dalam keadaan udah kesorted nih. Nah gitu. Terus ini ada tambahan statement, the overall runtime complexity. Time complexity-nya itu harus O log M plus N. Jadi yaitu untuk example inputnya itu ada 61 sama 62, dimana 61 itu 1 sama 3 misalnya, terus 62 itu 2. Kalau disorting kan 1, 2, 3. Kalau misal median dari 1, 2, 3 kan berarti tengahnya kan sini, berarti 2 kan, 1, 2, 3, berarti mediannya kan yang tengah 2. Misal ada 4 nih, 1, 2, 3, 4, ini udah digabung ya misal. Nah, mediannya itu antara 2 ini, 2 dijumlah dibagi 2, jadi misal 1, 2, 3, 4, berarti kan 2 tambah 3 itu 5, bagi 2 itu 2,5 gitu. Oh, ini kayak contohnya ini itu. Oke, dan ini constraint-nya. Oke, jadi kita langsung aja ke cara solve-nya, gimana cara gedeinnya. Oke nih. Oke, ini pernyataan jadi. Pertama, kita punya function nih, namanya find median sorted arrays. Ada dua inputannya, 61 sama 62, sama-sama vektor atau array ya, dimana tipe datanya integer. Terus nanti returnnya double, dimana itu hasil mediannya. Kayak gini returnnya. Nah, pertama kita apa nih? Kita harus ngegabungin array 1 dan array 2, ya kan? Ini udah gabung. Kalau udah gabung, kita harus sorting array 1, misal array final lah, array result, array gabungan gini lah. Kita harus sorting dulu. Habis itu kita cek apakah jumlah array-nya itu genap, apa jumlah array genap atau ganjil. Karena kenapa? Kalau ganjil kita langsung aja jumlah. Soalnya kenapa? Kalau ganjil dia kan ya udah size bagi 2, yaitu dia indeksnya. Ya udah kita langsung panggil ini kan. Nah, misal ini array gitu. Nah, kalau genap kita perlu nyari indeks tengahnya, dimana itu array size plus 2 ditambah array size per 2 tambah 1 gini. Soalnya kan ya ini misal 1, 2, 3, 4 karena diambil 2 ini kan ya, 2 sama 3 nya. Oke, langsung aja ke codingannya. Kita di C++ itu ada function yang namanya insert, dimana insert itu dia misal ada vektor name nih, misal ada vektor name, ini ada isinya 1, 2, 3, 4, 5. Terus dia mau insert nih, insert di indeks ke setelah 3, berarti 0, 1, 2, 3, berarti keempatnya itu dia pengen input 100. Nah, dimana inputnya jadi kayak gini kan, 1, 2, 3 jadi 100, 4, 5 gitu. Nah, berarti kita bisa ngegabungin nih
vektor 1 ke vektor 2. Vektor 2 jadiin 1 tanpa perlu ngebuat vektor baru, karena kita bisa manipulasi untuk nambahin gitu. Caranya gimana? Ini kan namanya num1 ya. 1 insert. Terus kita taruh di indeks keberapa nih si posisi awalnya? Ditaruh di indeks terakhir si 61 ya kan. Terus kita mau insert nih, insertnya pakai ini, bukan, ini bisa pakai ini, pakai iterator 1 dan iterator 2. Iterator 1 itu apa? nums 2 bikinnya, bikin itu pokoknya yang paling awal, terus ini itu paling akhir, terus nums 2.n. Nah ini kalau di print ini nums 1 itu ketambahan value dari nums 2, jadi kegabung nih, tapi belum ke sorting. Nah terus di C++ itu ada function sort juga. Misal ada bentar, sort nah ini bentar, kita cari aja sort vector gigs. Nah ini jadi kita ada vektor nih, vektor bla 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 udah acak nih. Terus kita sort itu ada 2 input parameter ya, yaitu vektor parameter awal bikinnya sampai n-nya ya, tergantung yang kita sorting itu dari apa ke apa. Kalau ini case-nya dari awal ke akhir ya. Kalau di tengah aja ya juga bisa gitu. Oke, dan nanti hasilnya gini, udah terurut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi kita tinggal gini, nums 1 bikin nums 1n. Nah ini secara, karena sort ini tuh dia ngebundling apa ya, ini kayak ini ada tanda dan-nya, jadi dia returnnya udah pasti ya, si nums 1-nya itu udah langsung keubah tanpa perlu nge-return gini nums 1 gini, nggak perlu, karena dia kayak ngasih reference lah ke dalam si function sortnya. Oke, terus kita perlu tahu apa lagi nih, ini udah, ini sorting udah, cek apakah jumlah array-nya genap apa ganjil. Oke, jadi kita perlu cek nih, if si nums 1.size-nya itu kalau dibagi 2 sama dengan mod 2 berarti, kalau sisa dia kan berarti genap ganjil, berarti kita pakai rumus yang pertama, yaitu tinggal panggil aja nums 1 size-nya bagi 2. Oke, kalau misal ini ngecek, kalau misal dia genap ya udah kita tinggal pakai rumus yang kedua, nums 1 nums ini tipe dot size per 2 tambah 1, copy aja. Nggak perlu di plus gini. Oke, cukup gini sih, simple kan. Oke, apa nih? Oh, titik koma yang ketinggalan. Ya ini common mistake. Oke, udah bener ya. Oke, coba kita submit.
answer kenapa nih? 1, 2, 3, 4 outputnya 7 2,5. Sesmo 2 sama dengan 1 1, 2, 3, 4 kan itu berarti di sini. Oke, kita coba astaga, kita lupa belum ngebagi 2. Nah, gini. Loh, kok wrong answer ya? Bentar. 2 sama, misalkan ini ada 1, 2, 3, 4 kan ya. Kita dibagi bareng. Jadi kan misal ini 6 size-nya bagi 2 itu kan 2. Berarti kan ini indeksnya itu 0, 1, 2, 3. Dia kan pengen ini sama ini. Berarti kan 2 sama 1. Oh, berarti ini harusnya 2 kan yang sini. Berarti kita kan perlu indeks yang ke ini kan, ke sebelumnya. Berarti itu harus di minus 1. Oke, gini. Oke, udah accepted ya. Oke. Ya begitulah, kita harus debugging kalau wrong answer kayak gini. Sebenarnya gini antara bagus nggak bagus ya, karena sebenarnya kita kalau misal sebelum submit itu bisa pakai run continuous case biasa, dimana kita misal ada coba nih, kan tadi yang error itu 1, 2 sama 3, 4 buat ngecek yang ini yang apa namanya genap size nya ini apakah udah sesuai. Oke, ya beginilah. Oke, semoga bermanfaat. Dan kalau ada request video terkait coding mungkin ya bisa langsung komentar di bawah. Dan oke, thank you semuanya.